Daripada jauh Tunisia kita terbang ke sebuah negara yang cukup hebat dan besar, ke negara Indonesia. Kita telah mendatangkan seorang pemidato. Ya, saya belum sebut nama dah tepuk tangan. Masya Allah. Menggambarkan hasrat dan juga harapan rakan-rakan ingin mendengar pidato yang akan disampaikan tak lain dan tak bukan oleh Ustaz Muhammad Anis Mata, mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Indonesia dan juga pernah menjawat sebagai Wakil Ketua DPR, seorang pencinta buku dan juga penulis buku-buku tentang dakwah dan juga politik. Tanpa melengahkan masa, saya serahkan pentas ini kepada pemidato kita, Ustaz Muhammad Anis Mata. Dipersilakan. Tafadhal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa ja'alana ikhwanan mutahabbina amilina da'ina mujahidina fi sabilih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Uhayyikum ma'asyiral ikhwani wa akhawati jami'an bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pimpinan ikram yang saya hormati dan secara khusus tamu-tamu undangan, Ustadz Ibrahim Munir, Ustadz Mahmud Hussein dan Ustadz Mahmud Biari, dan guru saya Ustadz Hilmi Aminuddin, serta seluruh ikhwan dan akhwat dan hadirin yang ada pada pagi ini. Saya diminta untuk berbicara tentang implementasi maqasid syariah dalam koalisi politik. Tadi setelah kita mendengarkan pemaparan dari Syekh Rashid Al-Ghanushi, saya teringat tahun-tahun sebelum kami di Indonesia dulu mendirikan partai politik. Kira-kira pikiran-pikiran seperti itulah yang kita bawa, yang ada di kepala kita pada waktu itu. Dan kita turun ke medan politik dengan semangat seorang idealis yang membawa pikiran-pikiran seperti tadi. Tapi kemudian saya juga mengingat setelah pengalaman 17 tahun dalam politik, apa yang disebut oleh Imam Ghazali, bahwa pengetahuan itu ada 3 tingkatannya. Yang pertama adalah al-ma'rifatun nazariyah, pengetahuan teori. Yang kedua adalah al-ma'rifatul amaliyah, pengetahuan yang sudah diamalkan. Yang ketiga adalah al-ma'rifatut tajribiyah, pengetahuan yang lahir dari hasil pengamalan itu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin memulai sedikit dengan memaparkan situasi di mana situasi politik di mana kita terjun dan terlibat di dalamnya. Dan setelah itu kita mencoba keluar dengan beberapa pelajaran yang terkait dengan konteks maqasid syariah. Transisi demokrasi di Indonesia tahun 98 itu sebenarnya tidak murni diinisiasi, didorong oleh masyarakat Indonesia pada mulanya. Itu adalah satu efek global, satu
kampanye global yang dilakukan oleh negara-negara barat, Amerika dan Eropa, persis setelah Uni Soviet runtuh tahun 90-an awal. Dan gerakan ini dimulai di seluruh negara-negara bekas Uni Soviet, mulai dari Eropa Timur, Asia Tengah, masuk nanti setelah itu ke Asia Selatan, dan akhirnya gerakan ini juga sampai kepada kita di sini. Sayangnya ada satu kawasan di dunia ini yang pada waktu itu tidak terlalu tersentuh dengan proses demokratisasi itu, yaitu Timur Tengah. 12 tahun sesudahnya baru gerakan demokratisasi itu masuk ke Timur Tengah melalui peristiwa Arab Spring. Oleh karena itu model demokrasi yang kita terapkan di Indonesia adalah demokrasi yang ada dalam pemahaman Barat. Dan karena itu sampai sekarang model demokrasi itu di Indonesia kira-kira bisa katakan sebagai American style. Sampai sekarang. Nah, yang terjadi pada tahun 98 itu karena ini adalah gerakan global. Sementara pemerintah yang satu rezim yang ingin diakhiri pada dasarnya adalah satu rezim yang punya prestasi sangat bagus dalam membangun ekonomi selama 30 tahun lebih. Karena Orde Baru di Indonesia relatif seangkatan dengan proses pembangunan juga di Malaysia di bawah Mahathir, dan juga dengan Singapura di bawah Lee Kuan Yew, dan relatif bersamaan dengan Marcos di Filipina. Jadi ini ada satu angkatan. Nah, ketika rezim ini harus dijatuhkan oleh gelombang demokratisasi ini, kita merupakan salah satu partisipan dalam proses itu. Kita adalah peserta dalam proses itu. Tapi begitu rezim ini benar-benar jatuh dan peluang terbuka lebar, tiba-tiba kita punya satu masalah, bahwa partisipasi ini harus dilanjutkan. Kalau kita ingin melanjutkan partisipasi politik ini, maka kita harus membentuk partai politik. Dan peluangnya ada. Masalahnya adalah kita tidak siap pada waktu itu. Saya kalau membandingkan situasi ini dengan situasi Arab Spring 12 tahun kemudian, ketika misalnya saudara-saudara kita di Mesir mendirikan partai, di Tunis mendirikan partai, di Libya dan seterusnya dan seterusnya, saya suka membuat perbandingan seperti ini. Saudara-saudara kita di Mesir itu punya histori yang panjang, akumulasi pekerjaan 80 tahun. Jadi waktu mereka masuk ke politik, ukuran mereka sudah sangat besar. Size-nya besar. Jadi begitu dapat kebebasan, ini seperti ikan paus masuk ke samudra. Kalau kita di Indonesia, ukuran kita terlalu kecil. Terlalu kecil. Jadi saya mengumpamakan kita di Indonesia ini seperti ikan salmon yang perlu arus untuk bertumbuh. Kira-kira begitu. Saya selalu membuat perumpamaan seperti itu. Ada satu komplikasi antara kesempatan dan kesiapan. Kesempatannya datang, tapi kita sebenarnya tidak siap. Itu situasinya. Saya kira antum semua juga di Malaysia merasakan hal yang sama.
Tapi sejarah selalu begitu. Antara kesiapan dengan kesempatan. Al-jahiziyatu wal fursah. Itu selalu. Dan jarang selalu ketemu, jarang. Nah, apa yang terjadi di Indonesia kemudian itu adalah satu ledakan partisipasi politik yang luar biasa. Di masa Orde Baru hanya ada 3 partai yang didefinisikan secara sederhana. Satu partai kanan, semua yang Islam-Islam di kanan. Diwakili satu partai namanya P3. Partai Persatuan Pembangunan. Yang kiri, yang termasuk non-muslim sebagian besarnya di sini, diwakili satu partai namanya Partai Demokrasi Indonesia. Di tengah ada namanya Golkar. Jadi ada proses penyederhanaan politik. Sekarang bayangkan dari 3 partai ini tiba-tiba pada tahun 98 ada 160 partai yang mendaftarkan diri. 160. Kalau 160 itu cari nama partai pun susah gitu ya. Dan harus kita akui bahwa karena ukuran kita kecil, kitalah yang paling kecil pada waktu itu. Dari 160 partai itu setelah diverifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum, yang berhak ikut pemilu itu sekitar 48 partai. Dari 48 partai ini yang mendapatkan suara untuk masuk ke parlemen, dapat seat di parlemen, itu ada sekitar 24 partai. Jadi saya ingin menggambarkan pertama kali situasinya. Jadi ini ada ledakan partisipasi yang luar biasa. Dan tentu saja yang paling kuat dalam proses itu adalah pemain lama. Pemain lama yang paling kuat. Satu, karena seluruh syarat-syarat untuk mendirikan politik mereka sudah punya sebelumnya. Sementara kita ini tidak punya syarat-syarat itu. Jadi waktu kita masuk dalam satu kompetisi, pada dasarnya kompetisi ini tidak imbang. Pada dasarnya. Kita datang dengan semangat partisipasi. Kita datang dengan membawa mabda'ul muwatanah, seperti yang tadi kita dengarkan itu semuanya. Kita datang dengan semangat untuk islah. Tapi kemudian kita mendapatkan pengetahuan baru di lapangan. Niat yang baik ini tidak seluruhnya difahami seperti itu oleh orang lain. Sebagian atau banyak sekali kelompok yang memahami bahwa kita adalah musuh. Bahwa kita adalah musuh. Kita adalah sumber ancaman. Dan di antara yang memahami situasi itu, punya persepsi seperti itu adalah institusi yang selama ini menguasai negara, namanya tentara, militer. Juga partai-partai yang punya ideologi yang lain, memahami kita sebagai musuh.
Jadi waktu kita datang untuk berpartisipasi, orang lain menganggap kita sebagai ancaman. Jadi kita mulai sadar, ternyata panggung politik itu tidak seindah seperti yang kita bayangkan. Oleh karena itu, saya mulai menyadari, kita semuanya juga mulai menyadari. Kenapa ya? Fikih siasa yang kita baca dalam literatur klasik kok berbeda dengan apa yang kita alami di lapangan. Saya mencoba merekonstruksi kembali di mana masalahnya. Hampir semua buku-buku fikih siasa syariah yang kita warisi sebagai warisan intelektual klasik itu ditulis setelah khilafah berdiri tegak dan establish. Dan yang lebih penting, tidak ada partai politik di situ. Dan sebagiannya juga itu ditulis sebagai jawaban atas pertanyaan pemerintah tentang berbagai macam masalah. Oleh karena itu, hampir semua buku-buku fikih siasa dimulai dengan satu bab yang pertama, merata hampir di semua buku-buku fikih siasa, yaitu adalah Kitabul Imamah. Bab tentang imamah, kepemimpinan. Jarang sekali kita menemukan dalam pembahasan buku-buku itu ada bab tentang impeachment. Kecuali setelah abad ke-45, ketika fenomena itu sudah mulai ada, banyak khalifah yang harus dijatuhkan karena tidak mampu menghadapi situasi. Dan oleh karena itu, mulai ada perbedaan sedikit tentang masalah itu di buku-buku yang ditulis oleh Imam Al-Juwaini, gurunya Imam Syafi'i. Imam Ghazali. Jadi buku-buku ini ditulis untuk suatu masa yang established. Sementara kita bekerja memulai dari nol untuk membangun apa yang sudah selesai pada waktu itu. Sehingga semakin dalam kita membaca itu, saya kemudian sampai pada satu kesimpulan. Kalau kita menggabungkan antara bacaan-bacaan itu dengan pengalaman kami di lapangan, bahwa ternyata politik itu ada dua dimensinya. Dimensi pertama dari politik berhubungan dengan tujuannya. Dimensi kedua dari politik berhubungan dengan prosesnya. Dan karena itu definisi yang paling sederhana dari siasat syariah itu adalah taqribun nasi ilal haq wa tajnibuhum minal batil. Mendekatkan orang pada kebenaran, menciptakan situasi sedemikian rupa yang membuat orang makin dekat kepada kebenaran, dan menciptakan situasi sedemikian rupa yang menjauhkan orang dari kebatilan. Dan karena itu politik pada tujuannya itu mulia. Tapi ada satu hal yang kita tidak sadari, bahwa semua ideologi di dunia ini, dan itulah logika politiknya, mempersepsi bahwa negara itu adalah sumber daya. Dan inilah yang dipersepsi oleh Barat sekarang. Jadi setiap ideologi yang mempunyai, yang ingin menyebarkan dirinya secara masif, instrumen yang paling efektif untuk itu adalah negara. Dulu komunis juga berpikir seperti itu. Kaum kapitalis juga berpikir seperti itu.
Dan dalam sejarah Islam memang kenyataannya juga seperti itu. Jadi kalau kita melihat misalnya dalam perjalanan hidup Rasulullah, jumlah orang yang masuk Islam pada periode Mekah selama 13 tahun, kira-kira bisa kita jumlah begini. Yang hijrah ke Habasyah itu sekitar 85 orang. Yang hijrah ke Madinah itu 200-an orang. Yang masuk Islam di Madinah dari kaum Ansor itu sekitar 70-an orang. Berapa itu semua? $355 kira-kira. Nah, itulah modalnya Daulah Islamiyah di Madinah itu. Kadar ikram jauh lebih banyak. Cuma segitu modalnya Daulah Islamiyah dulu itu tegak. Jadi 355 orang itu adalah hasil kerja 13 tahun. Hasil kerja 13 tahun. 10 tahun terakhir di Madinah, coba kita lihat angka-angka ini. Tahun kedua terjadi perang Badar. Yang ikut 300-an orang. Riwayat paling banyak 319 orang. Tahun ketiga terjadi perang Uhud. Yang ikut 1.000 orang. Tahun kelima terjadi perang Khandak yang ikut 3.000 orang. Waktu Fathu Makkah yang ikut sekitar 10.000 orang. Tahun ke-10 waktu Hajjatul Wada itu ada 2 riwayat. Yang ikut ada 100.000 dan riwayat lain mengatakan 125.000. Sekarang coba bandingkan pencapaian jumlah orang yang menjadi muslim dalam periode Mekah dan jumlah orang yang jadi muslim ketika ada negara. Yang ikut haji sekitar 100-an ribu. Iya kan? Berapa kelipatannya? Jadi kalau Barat itu takut dengan istilah negara Islam, memang ada alasannya. Ada alasannya. Karena dalam perspektif mereka negara adalah resources, sumber daya. Dan karena itu semua ideologi berpikir hal yang sama. Karena semua orang berpikir hal yang sama, itu sama seperti ketika kita ada di jalanan. Kita mencoba untuk mencari jalan yang tidak macet, tidak ada traffic. Kita cari jalan lain. Ternyata semua orang yang jadi sopir berpikir hal yang sama. Traffic juga akhirnya. Nah, proses politik itu traffic seperti itu. Oleh karena itu, politik pada tujuannya itu berorientasi pada perubahan. Tapi politik pada prosesnya sepenuhnya berisi konflik. Dan karena itu kita mesti menguasai 2 manajemen. Yang pertama adalah idaratut taghyir, change management, dan yang kedua adalah idaratus sira', conflict management. Kira-kira itu tabiat dari amal siasi. Sebelum kita bicara koalisi dulu ini. Itulah tabiatul amal siasi.
Dan karena itu biasanya banyak orang, dan saya kira inilah masalah kaum Islamis sekarang ini, berpikir bahwa politik itu hanya punya satu tujuan, hanya punya satu dimensi, yaitu dimensi yang berhubungan dengan tujuannya, dan tidak memasukkan di dalam kepalanya politik yang berhubungan dengan prosesnya. Jadi begitu dia masuk dalam politik, dia mengalami benturan. Kok tidak seindah yang kita bayangkan. Jadi orang lain bicara, kita bicara partisipasi, orang lain bicara kompetisi. Itu yang terjadi. Nah, sekarang kita melangkah kepada proses internal kita. Waktu kita masuk ke dalam amal siasi politik, kira-kira semua partai politik itu punya 3 tahapan pertumbuhan. Paling tidak inilah yang kita alami di Indonesia, dan saya kira ini juga yang sekarang sedang antum alami. Yang pertama adalah, tahapan pertama adalah bagaimana menjadi bagian dari sistem politik nasional. Yang kedua, bagaimana menjadi kekuatan arus utama dalam politik. Dan yang ketiga adalah bagaimana menjadi leader. Jadi di langkah pertama yang kita lakukan adalah mengintegrasikan diri dalam sistem politik. Langkah kedua adalah menjadi kekuatan utama bersama kekuatan-kekuatan yang lain. Dan langkah ketiga adalah menjadi pemimpin dari seluruhnya. Persoalan kita di tahap yang pertama dalam hal bagaimana kita menjadi bagian dari sistem politik adalah menghilangkan permusuhan yang lama antara Islam dan negara. Karena permusuhan ini benar-benar tidak hilang sampai sekarang. Dan itulah yang terjadi, tragedi besar yang terjadi setelah Arab Spring yang kita saksikan sekarang. Yang kedua, begitu kita ingin menjadi bagian dari mainstream, becoming part of the mainstream, yang kita lakukan itu adalah membuktikan bahwa kita punya kekuatan real, al-quwwal fi'liyah, real power. Dan yang ketiga, begitu kita ingin memimpin, yang kita lakukan itu adalah meyakinkan semua orang bahwa kita punya sesuatu yang membuat kita relevan untuk memimpin. Saya kira dalam perspektif ini, dalam 3 langkah pertumbuhan ini, mulai dari menjadi bagian dari sistem, kemudian menjadi bagian dari mainstream, dan kemudian menjadi leader. Pada setiap langkah ini, itu masing-masing punya persoalannya sendiri-sendiri. Misalnya kami di Indonesia, kita mewarisi satu doktrin intelijen yang mengatakan, karena ada sejarah yang panjang dalam gerakan Islam yang bersenjata di Indonesia, sehingga ini terwarisi. Kita dianggap sebagai kelanjutan dari kekuatan itu. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah melakukan dialog secara langsung dengan militer dan membuka diri dengan mereka secara apa adanya, menyampaikan apa yang sebenarnya kita bawa, atau saya kira ini bisa kita sebut sebagai trust building dengan militer. Dan di sini ada pengalaman yang menarik karena pendiri
partai kita di Indonesia adalah Ustadz Hilmi Aminuddin yang sudah menyampaikan taujihnya kepada antum kemarin. Yang dulu pernah di penjara selama 2 tahun, dan juga orang tua beliau punya sejarah yang sama. Jadi dalam proses ini kemudian yang kita lakukan trust building, dan alhamdulillah orang-orang yang dulu pernah menyiksa beliau itu masih hidup. Trust building ini berhasil alhamdulillah kita lakukan, dan kemudian kita bertemu dengan mereka semuanya. Ustadz Helmi bertemu dengan mereka semuanya dan kita berdialog, dan itu membuka jalan bagi kita untuk satu penerimaan yang lebih luas. Kita mengajak mereka untuk melupakan yang lalu, tapi kita juga berusaha menghilangkan dendam dari masa lalu. Trust building ini adalah proses yang paling rumit. Waktu kita mau menjadi mainstream, persoalannya menjadi lain. Oke, kita sudah diterima, tapi orang ingin tahu kita bisa diajak bersama apa tidak, bisa diajak berkawan atau tidak. Dan alhamdulillah kita punya pengalaman 10 tahun dalam koalisi pemerintahan. Dan sekarang kita ada dalam oposisi, tapi juga tetap dalam koalisi. Supaya kita tetap ada di mainstream itu tadi. Persoalan yang ketiga, bagaimana menjadi leader, itu yang kita di Indonesia belum punya pengalamannya. Jadi saya tidak bisa cerita apa-apa tentang itu. Nah, dari penjelasan-penjelasan ini, saya kira kemudian kita sampai kepada satu kesimpulan, bahwa at-tahalufus siyasi itu adalah at-tatbiqus siyasi limabda'it ta'awun. Koalisi itu pada dasarnya adalah penerapan politik, implementasi politik dari prinsip kerjasama. Tapi dalam kerjasama ini itu ada 2 bentuknya. Satu kerjasama untuk mewujudkan kebaikan, satu lagi kerjasama untuk mencegah kerusakan. Itu pada intinya itu. Dan karena ada kerjasama untuk melawan kerusakan ini atau semua daya destruktif dalam satu masyarakat, maka secara otomatis dalam politik kita punya 2 jenis orang lain. Yang pertama adalah kawan, yang kedua adalah musuh. Jadi jangan pernah membayangkan bahwa kita masuk di politik dan kita tidak punya musuh. Sebab itu juga kaidah, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Itu selalu ada, itu kaidah. Jadi yang kita lakukan adalah mencari kawan sebanyak-banyaknya dan meminimalisir musuh. Tapi jangan pernah membayangkan bahwa kita tidak akan pernah musuh, tidak punya musuh. Baik kawan atau musuh itu sama-sama punya 3 level. Ada kawan ideologi, begitu juga musuh ideologi. Ada kawan strategis, begitu juga musuh strategis, yang basisnya adalah kepentingan. Dan ada kawan taktis, begitu juga ada musuh taktis. Jadi waktu kita mendefinisikan kawan, kita mendefinisikannya dalam kategori ini. Waktu kita mendefinisikan musuh, kita mendefinisikannya dalam kategori ini. Jadi yang harus kita lakukan, jangan hanya mendefinisikan kawan. Kesalahan kaum Islamis adalah mereka hanya mendefinisikan kawan dan tidak pernah mendefinisikan musuh, karena mereka terlalu baik. Nah, kalau kita bisa memahami konteks
koalisi dalam perspektif itu tadi, maka sebenarnya kerja utama kita dalam politik itu adalah menciptakan perimbangan kekuatan. Sina'atul mu'adalah sia-sia. Supaya jangan ada satu kekuatan yang bisa punya peluang untuk mencengkram kehidupan kita bersama dan membuat kita susah. Kita harus mencegah itu terjadi. Tapi ini jugalah sumber masalah dalam sistem demokrasi. Kenapa? Karena stabilitas politik mengharuskan adanya pemerintahan yang kuat. Tapi pemerintahan yang terlalu kuat cenderung diktator. Itu sumber masalahnya. Tugas kita adalah bagaimana menciptakan perimbangan di antara kekuatan-kekuatan yang ada. Dan menjadi bagian dari kekuatan-kekuatan itu tadi. Al-Mawardi itu menyebutkan bahwa seluruh urusan dunia kita ini hanya akan menjadi teratur kalau ada 6 syarat. Syarat yang kedua yang disebut oleh beliau itu adalah adanya yang disebut dengan sultanan qahir. Penguasa yang kuat. Jadi perimbangan kekuatan ini yang harus kita jaga. Maksudnya adalah jangan ada satu kekuatan yang terlalu dominan dalam satu masyarakat yang punya daya destruksi. Tapi kalau ada kekuatan positif yang punya konstruksi, sebaik inilah yang kita kerjakan sekarang. Ini yang harus kita dukung. Nah, saudara-saudara sekalian, ini karena waktunya sudah habis. Saya ingin menutupnya ini dengan sekedar memberikan kita ilustrasi tentang perjalanan ini. Perjalanan politik kita semuanya. Dulu Nabi Musa punya doa yang berbeda dengan Nabi Yusuf dan juga Nabi Sulaiman. Doanya Nabi Musa itu adalah Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Itu doa kaum oposan. Doa oposisi. Karena yang dihadapi adalah Fir'aun. Tapi Nabi Musa doanya itu kan doa syukur karena sudah dikumpulkan dalam saudaranya setelah dia jadi raja. Iya kan? Yang paling menarik adalah doa Nabi Sulaiman. Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, berikanlah aku kerajaan yang tidak akan kau berikan lagi pada siapapun yang datang sesudahku. Kira-kira kita bekerja dalam 3 tahapan doa yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan katsira atas satu huraian yang rasanya waktu yang diperuntukkan tidak begitu adil kalau dibandingkan dengan begitu banyak lagi yang harus disampaikan. Sebenarnya kalau ikut program, slot ini sepatutnya panjangnya 1 jam 45 minit. Tapi dipendekkan sekitar 35 minit. Gitu. Ya. Jadi kita masih ada peluang untuk melanjutkan lagi slot ini dengan sesi soal jawab selama 10 minit. Jadi begini aturannya. Saya menjemput 2 penanya dan saya tidak mau yang bertanya tu pertanyaannya seperti kuliah Bapak Ustaz. Yaitu ini ada 3 syarat. Ini ada 6 huraian. Seringkali bila kita bagi peluang kepada si penanya, dia akan dia ada 1 soalan tapi dipecahkan kepada 3. Itu tak mau ya. Jadi tanpa melengahkan masa, saya membuka ruang ini untuk segera memberikan ataupun mengajukan soalan. Silakan.
Testing. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Anis di atas input yang telah diberikan. Saya ingin mungkin bertanya dari dalam konteks praktikalnya, ya, konsep maqasid syariah ni diketengahkan dalam masyarakat. Kerana yang diberikan oleh Dr. Rashid Ghannouchi tadi juga, yang penting adalah dari sudut keseimbangan dan kebebasan. Cumanya saya mungkin melihat konvensyen kali ini kalau kita lihat semua pembentangnya adalah lelaki. Saya merasakan bahawa seolah-olah gambaran yang diberikan adakah hanya pembentang lelaki yang bisa bercakap tentang maqasid syariah. Kalau tidak pun mungkin Ikram berhutang satu lagi konvensyen wanita dan syariah yang mana semua pembentangnya adalah wanita dan yang hadir harus begini juga. Seramai ini juga. Barulah konsep itu dapat kita jadikan satu yang praktikal, ya. Jadi soalan saya begitu dalam konteks praktikalnya, keseimbangan itu memang amat sukar diperolehi dan saya yakin sudah senyum itu maknanya yang ini juga kan. Antara lelaki dan wanita itu mesti harus dilihat. Sebab buat masa ini Islam ini tidak dilihat adil dalam konteks itu. Wallahu a'lam. Ya, kalau kita tengok dewan ini Bapak, lebih separuh daripadanya adalah wanita. Dan mereka enggan menjadi sekadar pendengar yang setia. Silakan Bapak. Ini masalah internal Ikram ini. Tapi memang ada satu gambaran sekarang tentang demokrasi kita yang biasa disebut orang sebagai masculine democratic society. Oke, masyarakatnya demokratis tapi maskulin. Dan ini masalah budaya. Masalah budaya. Saya kira juga sampai di Amerika saat ini, lebih dari 200 tahun, dia juga belum punya presiden wanita. Punya calon presiden wanita, tapi tidak punya presiden wanita. Inggris yang justru pernah punya. Gitu. Kalau kita lihat jumlah presiden wanita di Asia, lebih banyak daripada jumlah presiden wanita di Barat. Yang pernah ada di Asia sini yang jadi presiden ya. Jadi ini memang masalah gitu ya. Dan karena itu nanti salah satu persoalan yang akan kita hadapi ke depan dalam sistem demokrasi itu adalah komplikasi antara dua hal. Satu yang kita sebut dengan yang namanya affirmative action, jadi atau semacam langkah-langkah afirmatif yang memberikan ruang bagi wanita. Misalnya di Tunis itu calon anggota dewan harus 50% dari antara laki-laki dan wanita. Kalau di Indonesia itu 30%. Tapi dalam implementasi semua partai kesulitan mencari calon anggota legislatif wanita. Dan sampai sekarang ini jumlah perempuan di dewan di parlemen Indonesia itu baru 12%. Yang seharusnya itu 30% paling tidak itu ya. Jadi saya kira ke depan yang harus kita lakukan itu adalah peningkatan kapasitas perempuan supaya seluruh peluang-peluang yang tersedia ini itu bisa dipakai. Karena nanti proses demokratisasi itu pasti akan memaksa undang-undang itu ke sana atas nama persamaan. Allah. Boleh ya dengan jawapan itu. Alhamdulillah pihak penganjur memberikan lanjutan waktu ya, untuk kita menambah mungkin satu lagi soalan. Jadi 2 soalan lagi dibuka. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Alwani dari daerah Nilai. Soalan saya adalah tentang metodologi maqasid syariah yang digunakan pakai oleh PKS, Tunisia, Rashid Ghannouchi, Parti An-Nahdhah, Ikram di Malaysia. Apakah perbezaan antara metodologi maqasid syariah yang digunakan pakai oleh kumpulan ini dengan dakwaan liberal Muslims yang juga menggunakan metodologi maqasid syariah? Apakah garis pemisah antara kedua-dua golongan tersebut? Terima kasih.
Minta maaf yang saya tidak nampak penanyanya. Siapa ya? Saya dengar suaranya saja. Nama saya Alwani Boleh binti berdiri? Ghazali. Boleh berdiri? Lupa nampak? Okey. Maaf ya, maaf. Okey, oleh kerana dua penanya daripada wanita, penanya yang ketiga insya-Allah kita peruntukkan untuk laki-laki. Ya. Oleh kerana saya tercari-cari siapa yang penanyanya, jadi saya pun tidak begitu fokus dengan soalannya. Boleh ringkaskan soalannya sekali lagi? Ya. Perbezaan antara metodologi Metodologi. liberalism dengan macam mana? Saya tak suka mendefinisikan sebagai progresif sebab ini juga adalah satu istilah yang sangat kontroversial. Jadi saya kategorikan kepada Ikram, Tunisia, Parti An-Nahdhah dan juga PKS. Perbandingan Ustaz. Perbezaan antara dua kelompok tersebut. Saya ingin menjawabnya dengan sedikit satu pengalaman ya. Di Indonesia, waktu Partai Masyumi membawa nama Islam, ada partai lain yang bawa komunis, ada partai lain yang bawa nasionalis dan seterusnya. Yang menarik adalah pada waktu Partai Masyumi berkuasa, kalau kita lihat seluruh kebijakan ekonominya itu liberal. Seluruh kebijakan ekonominya liberal. Dan kalau kita juga melihat seperti Turki sekarang, pada dasarnya seluruh kebijakan ekonominya liberal. Yang terjadi saat ini sebenarnya adalah bahwa dunia ini, sistem global ini sekarang tinggal satu. Tinggal satu. Begitu Cina bergabung ke dalam sistem kapitalis, menjadi liberal, dan kemudian Uni Soviet runtuh dan juga Rusia bergabung ke dalam global system yang sama, semua ini berlaku seperti itu. Cuma ada perbedaan begini. Kalau kita melihat misalnya Cina, Jepang, dan Korea yang bergabung ke dalam sistem kapitalis itu ada ongkos yang mereka bayar. Agama asalnya itu hilang. Dunia Islam mengalami pergulatan. Kenapa pergulatannya terjadi? Karena ada ideologi tapi tidak ada institusinya. Jadi kita bisa merumuskan satu kebijakan ekonomi Islam, tetapi tidak ada kebijakan, tidak ada institusi yang bisa memungkinkan sistem ini diimplementasi. Sementara itu ada prinsip dalam kaidah usul kita juga, bahwa segala hal yang terkait dengan masalah-masalah keduniaan, pada dasarnya sikap Islam itu adalah islahiyah dan tidak insya'iyah. Tidak memulai sesuatu yang baru, tapi memperbaiki apa yang salah dari apa yang sudah ada. Berbeda dengan hal-hal yang sifatnya ubudiyah. Berbeda dengan hal-hal yang sifatnya akidah, itu insya'iyah. Di awal ditetapkan sendiri oleh Islam sedemikian rupa A sampai Z-nya. Tapi begitu masuk ke urusan-urusan duniawi, termasuk di dalamnya masalah ekonomi, aturan-aturan politik, itu sifatnya islahiyah dan bukan insya'iyah. Oleh karena itu, begitu kita mencoba mencari perbedaannya di tingkat implementasi, itu tidak akan kelihatan yang seperti itu. Begitu juga kalau kita bicara misalnya Islam dan demokrasi. Kita bisa berbeda pada filosofi dasar tentang demokrasi itu, tapi begitu kita masuk ke prosedur, misalnya
bagaimana cara memilih pemimpin. Sama. Dan karena itu kita lihat misalnya dalam masa Khulafaur Rasyidin. Dalam 30 tahun masa Khulafaur Rasyidin yang 4 itu terjadi 4 kali pergantian kepemimpinan dengan cara yang berbeda 4-empatnya. Iya kan? Karena ada faktor situasi. Abu Bakar khawatir bahwa Umar ini yang paling mampu, tapi dia zuhud. Kalau dibuka persaingan bebas, dia tidak akan maju. Daripada ini jadi masalah, saya bikin wasiat. Selesai. Begitu Umar menjelang meninggal, dia lihat semua yang bisa menggantikan beliau kira-kira kompetensinya tidak jauh berbeda. Iya kan? Tidak cukup arif bagi beliau untuk membuat wasiat seperti Abu Bakar. Tapi beliau juga punya contoh, Nabi juga tidak bikin wasiat. Iya kan? Karena Abu Bakar dipilih secara terbuka. Aklamasi kan? Kalau ini pemilihan, tidak utuh-utuh benar aklamasi, tapi akhirnya terjadi. Begitu Ali, aklamasi karena situasinya sudah seperti itu. Jadi 4 model pemilihan ini berbeda karena ditentukan oleh situasinya. Kesulitan kita sekarang, begitu kita membawa Islam di tingkat implementasi breakdown-nya, kita punya instrumen yang terlalu terbatas untuk mengimplementasikan ini. Karena itu setelah Perang Dunia Kedua, begitu sistem global dibentuk, apa yang dilakukan oleh Barat, oleh sekutu? Yang mereka lakukan adalah membangun instrumen untuk sistem global itu. Pertama, payung besar yang namanya sistem politik, itu PBB. Yang kedua, payung besar yang namanya sistem ekonomi. Ada Bank Dunia, ada IMF. Di luar dari penyebaran ideologi yang sudah terjadi sebelumnya. Tapi instrumen ini adalah instrumen yang dipakai untuk menegakkan sistem politik itu. Sekarang kita mau menerapkan sistem ekonomi Islam misalnya dalam kebijakan kita, atau sistem politik atau sistem sosial yang detil-detilnya mungkin tidak terlalu jauh berbeda. Detil-detilnya tidak jauh berbeda atau prosedur-prosedurnya tidak jauh berbeda walaupun berbeda pada prinsip-prinsip dasarnya. Saya mungkin lebih memilih menjelaskan ini karena inilah kesulitan yang dialami oleh semua partai-partai Islam yang sekarang muncul ke pentas itu. Jadi kita membawa sebuah Islam yang terlalu umum, yang tidak di breakdown terlalu detail sedemikian rupa, karena memang tahapannya baru sampai di situ. Sebab begitu dia di breakdown, dia membutuhkan persyaratan yang lain, supporting system, yang namanya institusi, instrumen dan seterusnya, yang tidak lengkap. Dan karena itu semua implementasinya tidak akan tampak utuh. Jadi saya bisa menggambarkan bahwa yang kita lakukan sekarang ini kira-kira desain rumahnya ada, tapi pembangunan baru di tengah jalan. Jadi wajah rumah yang ada di lapangan tidak seindah yang ada digambar. Cuma proses pembangunan berjalan. Sudah kita bangun sedikit dihancurkan orang, ya kita lanjut mulai lagi dari awal. Saya kira penggunaan istilah liberal itu sudah begitu longgar sehingga dia menjadi satu dirty word, ya. Jadi kalau selepas ini ada yang menggelar kita liberal, ya enggak payah gusar, ya. Iya kan? Ikhwan dan akhwat sekalian, kita membutuhkan lebih banyak waktu. Kerana cuma tinggal 2 menit. Jadi mungkin kita tidak bisa membuka peluang untuk soalan yang seterusnya. Saya rasa kita kena jemput atau undang ustaz Pak Ustaz sekali lagi dalam program besar anjuran ikram insya-Allah, ya. Satu soalan, ini istimewa, ini soalan ni harus dilayan. Kalau harus tu maksudnya wajib, ya. Silakan. Terima kasih, Prof. Selamat siang Pak Anies.
Soalan saya adalah untuk meminta komentar daripada Pak Anies tentang kehidupan politik, sosial dan ekonomi di wilayah Aceh. 10 tahun selepas pelaksanaan syariah, dan nak minta pandangan Pak sama ada kehidupan sekarang, keadaan di Aceh itu memenuhi apa yang kita bincangkan hari ini tentang makosid syariah. Dan saya rasa ini sangat penting bagi Malaysia kerana Aceh merupakan salah satu daripada 4 contoh di seluruh dunia di mana terdapat wilayah sebahagian daripada sebuah negara itu mempunyai undang-undang syariah dan yang lain undang-undang yang madani, yang sivil dan sebagainya. Dan di Malaysia satu isu yang penting adalah sama ada semua umat Islam seharusnya menyokong ke arah pelaksanaan undang-undang syariah termasuk dalam bidang jenayah dan sebagainya. Jadi saya rasa pengalaman dari Indonesia itu boleh menjadi rujukan yang cukup berguna bagi kami di Malaysia. Terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat menarik sekali karena nanti menyentuh persoalan yang agak fundamental sedikit itu ya. Di Aceh ada perdebatan di kalangan elit politik di Indonesia sebelum seluruh hak-hak otonomi khususnya diberikan, termasuk hak untuk menerapkan syariat Islam. Apakah kita berikan atau tidak dalam sistem perundang-undangan nasional? Tapi kemudian ini secara konstitusi memang itu juga pada dasarnya legal saja begitu ya, tidak ada masalah secara konstitusi. Tapi Aceh ini punya masalah historis. Dia sebagai gerakan separatis itu. Akhirnya Aceh diberikan seluruh hak-haknya. Tapi dimensi syariah yang diterapkan sekarang ini masih lebih banyak pada 2 aspek. Yang pertama aspek hukum pidana dan yang kedua aspek public moral. Moral-moral di etika publik gitu ya. Seperti kewajiban berjilbab dan seterusnya. Lebih menjaga kepada hal itu. Pada dasarnya kalau kita melihat, toh di Eropa, di Amerika juga orang muslim bebas pakai jilbab kok ya, seperti itu ya. Tidak ada larangan seperti itu ya. Pertanyaan orang di luar pada umumnya bukanlah pada sisi itu begitu kita masuk ke implementasi syariah. Tapi efek penerapan syariah pada perbaikan kehidupan kita secara keseluruhan. Itu pertanyaan orang sebenarnya. Dan begitu kita masuk kepada dimensi yang kedua ini, dimensi ini punya banyak variabel, banyak faktor yang mempengaruhinya. Karena nanti ada masalah ekonomi, ada masalah masalah sosiologis, masalah historis dalam masyarakat seperti itu. Iya kan? Oke, kita semua orang sudah berjilbab di sini. Oke, semua orang khamar sudah dilarang. Hukum pidana sudah ditegakkan. Tapi kalau orang miskin, kan itu yang sebenarnya dipertanyakan orang. Kita mencoba melakukan asistensi sedemikian rupa dengan memberikan, karena namanya hak otonomi khusus, bantuan anggaran belanja yang lebih besar untuk Aceh dan Papua. Dua kawasan ini adalah kawasan yang paling dimanjakan di Indonesia. Anggarannya sangat besar. Tapi begitu kita masuk ke implementasi, ada faktor lain yang mempengaruhi. Kemampuan manajerial pemerintahan lokal, budaya masyarakat, teori ekonomi yang mereka anut sendiri dan seterusnya. Terlalu banyak faktornya. Tapi kalau kita membandingkan kehidupan Aceh sekarang dengan Aceh sebelum mendapatkan otonomi khusus, memang ada perbedaan yang sangat jauh. Nah, cuma apakah relasi itu adalah relasi penerapan syariat dengan pertumbuhan? Kan itu yang dipertanyakan orang. Sama seperti orang membuat relasi antara demokrasi dan kesejahteraan.
Apakah begitu kita menerapkan demokrasi, negara kita langsung sejahtera? Kenyataannya di banyak negara kan tidak positif hubungannya. Ini yang harus kita kita pikirkan. Karena situasinya ini sangat kompleks. Saya secara pribadi cenderung tidak terlalu setuju dengan istilah negara model. Ada satu negara yang kita kita jadikan sebagai model seperti ini. Kalau dulu kita di Indonesia waktu awal-awal ikut pilkada, kita ada istilah city on the hill. Pilih satu kabupaten yang kita jadiin sebagai contoh. Begitu kita masuk dalam kenyataannya ternyata tidak seindah yang kita bayangkan. Karena terlalu banyak variabel yang di luar kontrol kita itu. Misalnya, kalau kita mau bangun daerah, anggarannya dari pusat. Begitu kita ada konflik politik dengan pusat, anggaran tidak turun. Iya kan? Saya tidak tahu apakah ini juga ada di Malaysia atau tidak. So, saya pernah mengunjungi beberapa daerah di sini, termasuk yang dikuasai oleh partai-partai Islam. Kok wajahnya agak beda sedikit itu ya. Wajahnya agak beda sedikit. Begitu kita tanya ada masalah. Itu yang saya maksud. Lebih bagus kita berpikir itu adalah memberikan pilihan. Dan saya kira kita kaum Islamis sekarang perlu menyadari satu fakta baru. Begitu Turki sukses bawa nama sekuler tapi sukses secara ekonomi, orang-orang di barat tetap mempercaya bahwa ini bukan negara sekuler. Ya kan? Cuma mereka menganalisa bahwa ada satu mata uang baru, new currency, yang beredar di kalangan kaum Islamis, namanya prestasi ekonomi. Dan tiba-tiba semua kaum Islamis menjadikan Turki sebagai model, ya kan? Dan begitu Arab Saudi terjadi, semua orang berorientasi menjadikan Turki sebagai model. Akhirnya orang berpikir, cara yang terbaik melawan kaum Islamis, hancurkan modelnya. Dan itu yang sekarang sedang terjadi. Lebih bagus kita berpikir menciptakan pilihan-pilihan. Itu lebih soft. Karena situasinya tidak selalu kompatibel antara satu negara dengan negara yang lain. Waktu Erdogan memimpin di Turki, dia mewarisi masyarakat yang relatif terdidik. Dia ada di kawasan Eropa. Begitu Mursi naik di Mesir, dia mewarisi masyarakat dengan angka buta huruf 60%. Beda. Kita tidak bisa membuatnya sama. Dan karena itu, lebih bagus kita tidak membuat fokus bahwa ini. Dan sekarang mata uang ini yang sedang dihancurkan. Jadi Partai Keadilan dan Pembangunan di Maroko baru saja menang besar dalam pemilihan pimpinan daerah. Tiba-tiba seluruh partai politik mendeklar tidak ada satupun yang mau koalisi dengan Partai Keadilan dan Pembangunan. Padahal prestasinya bagus. Dan cara yang terbaik untuk menghancurkan mata uang yang namanya prestasi ekonomi hanya satu, konflik. Karena konflik membuat semua parameter tidak berlaku. Mungkin kita perlu merekonstruksi kembali cara kita berpikir. Sudah. Cukup. Ya, terima kasih banyak kepada Dr. Wong Chin Huat ya, atas soalan itu. Tadi ada satu akronim yang Bapak Ustaz sebut, PKILDA. Itu bukan PKIDA, bukan PKIDA. PKILDA ni pilihan raya kabupaten, ya, provinsi. Jadi PKILDA. Pilkada. Jadi bukan PKIDA. Jadi alhamdulillah. Nanti saya terangkan apa itu PKIDA. Terima kasih kepada ikhwan dan akhwat kerana bersabar.
mengikuti perbincangan ini dan juga terima kasih kepada pihak jawatankuasa kerana mengizinkan walaupun secara terpaksa melanjutkan sehingga jam 1. Jadi saya dengan ini alhamdulillah kita sama-sama mengucapkan terima kasih kepada Bapa Anis Mata atas huraian yang sangat menyegarkannya. Mudah-mudahan kita dapat menganjurkan lagi wacana-wacana seperti ini bersama beliau di masa akan datang. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.